Assalamualaikum Amirul Mukminin. Salam semeton sejiwa. Salam pendidikan Indonesia. Salam sahabat pecinta alam. Kembali lagi di IDIK Lombok Channel. Selamat menyaksikan. Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sore hari ini perlu kami tegaskan kembali, insyaallah kita akan mengadakan city tour atau ziarah di sekitaran Masjid Nabawi. Yang pertama yang mau kita kunjungi yaitu ke tempat Sakifah Bani Saidah. Setelah itu kita akan ke Masjid Ali. Selanjutnya kita akan ke Masjid Abu Bakar, Masjid Al-Ghamamah, dan nanti kita akan ziarah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dan kedua sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Di depannya saja, karena ibunya tidak bisa masuk dari pintu Babus Salam. Jadi nanti mungkin kita mengucapkan salam di depan saja. Setelah itu apabila ada waktu kita insya Allah akan ziarah ke pemakaman Baqi. Cuman kita tidak bisa masuk dikarenakan ibu-ibunya diharamkan di sini. Ya, jadi ibunya tidak diperbolehkan untuk masuk untuk meninggalkan tanah lahirannya, yaitu di mana? Mekah. Di Mekah. Al-Mukarramah. Yaitu menuju ke kota Yasrib, kalau sekarang kota Madinah. Berangkat Rasulullah dari kota Mekah yaitu hari Senin sampai di perkampungan Quba hari Senin. Di perkampungan Quba itu Rasulullah di sana 5 hari. Pas hari Jumat Rasulullah langsung menuju ke jantung kota Madinah, tepatnya di sini. Nah, setelah Rasulullah berada di sini, Rasulullah membangun masjid ini. Di mana masjid yang dibangun langsung oleh baginda Rasul? Yaitu di Rawadhah. Tadi bapak ibu-ibu yang sudah berkunjung di sana. Nah, dan juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat di masjidku, maka sama saja kita melaksanakan sholat 1000 kali sholat di Indonesia dan di tempat-tempat yang lain kecuali Masjidil Haram di Mekah. Kalau Masjidil Haram di Mekah berapa? 100.000. Lah, inilah pahala yang harus kita raih. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita patah semangat. Karena tujuan kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menekankan kembali kepada semua jemaah, khususnya pribadi saya, supaya kita selalu berselawat kepada baginda Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah, sesuai yang sudah disampaikan, untuk situs sore hari ini kita akan ke Sakifah Bani Saidah. Alhamdulillah kita sudah ada di depan Sakifah Bani Saidah. Inilah Sakifah Bani Saidah. Apa Sakifah Bani Saidah? Sakifah itu tempat berkumpul. Bani itu keluarga besar. Saidah, Bani Saidah. Nah, dulu di sini adalah tempat pengangkatannya yaitu sahabat baginda Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana 14 abad tahun yang lalu baginda Muhammad Rasulullah SAW di saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul pada saat itu para sahabat merasakan kegoncangan, kesedihan yang sangat luar biasa. Bagaimana sahabat Rasulullah kok bisa mengalami seperti itu? Karena akan ditinggalkan oleh orang yang disayangi oleh para sahabat, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah, setelah baginda Rasul menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di saat itu para sahabat ada sebagian itu sudah dalam keadaan lumpuh badan ibu. Seperti sahabat Sayyidina Ali, di saat Rasulullah meninggal itu lumpuh seketika. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan apalagi sahabat Sayyidina Umar bin Khattab di saat itu menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa yang menyampaikan Rasulullah meninggal, maka akan saya tebas lehernya. Itu katanya Sayyidina Umar. Nah, kenapa sahabat mengalami seperti itu? Karena saking cintanya kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW.
Nah, di saat itu pula para ibu, lalu Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, wahai sahabatku, kita jangan lalai dalam keadaan seperti ini. Kita harus tetap ada pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai kita kosong dalam kepemimpinan. Nah, kalau kosong, maka takutnya akan terjadi pemberontakan. Nah, di saat itulah para sahabat, kecuali keluarga baginda Rasul, keluarga baginda Rasul, karena keluarga baginda Rasul untuk mengurus jenazahnya baginda Rasulullah SAW. Yang lainnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu semuanya datang sini. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Tujuannya untuk pengangkatan penggantinya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Ini dia Masjid Ali Semeton Sejiwa, berada di daerah pelataran seputar Masjid Nabawi. Mari kita berkunjung Masjid Ali. Masih kuat? Masih. Payungnya sudah mulai menutup ya. Payungnya Singkat saja ya. perlahan mulai menutup payung Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi mulai tertutup secara perlahan. Masih semangat? Capek sudah terasa? Belum. Ya. Tantangin kali ya. Masih belum tahu ini. Payung Masjid Nabawi mulai tertutup secara perlahan Semeton Sejiwa dengan seiringnya berkurangnya panas. Ini merupakan rumahnya Sayyidina Ali dengan siapa putrinya baginda Rasul? Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi ini adalah rumahnya Sayyidina Ali dan baginda Rasul sering datang ke tempat ini. Dan juga baginda Rasul sering melaksanakan sholat sunnah. Di mana tempat itu dilaksanakan oleh baginda Rasul melaksanakan sholat, maka tempat itu akan dibangun oleh raja untuk mengenang sejarahnya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dulu Bapak dan Ibu, masjid ini masih difungsikan, tapi sekarang ditutup. Kenapa? Karena mohon maaf, aliran Syiah kalau melaksanakan haji dan umroh itu sholatnya bukan di Masjid Nabawi, tapi melaksanakan sholat di tempat ini, di masjid ini. Karena orang Syiah mengagungkan Sayyidina Ali. Apakah tidak mengagungkan baginda Rasul? Sangat mengagungkan baginda Rasul. Tapi di sana juga ada sahabat yang dicela oleh orang Syiah, yaitu dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Nah, jadi orang Syiah datang sini, tidak melaksanakan sholat di sana, lebih mengagungkan, lebih mengutamakan di sini. Padahal apabila kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, sama saja melaksanakan sholat 1000 kali sholat. Itu tidak orang Syiah. Akhirnya dengan kejadian itu ditutuplah oleh kerajaan supaya semua kaum muslimin itu bersatu bersama-sama melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, kecuali kalau ada sakit seperti Masjid Bilal itu tak ditutup. Nah, ini tempatnya. Nah, sekarang masih ditutup, ini direnovasi sekarang. Nah, sampai kapan akan dibuka Allah?
tergantung dari kebijakan Arab Saudi. Masjid Abu Bakar Semeton Sejiwa. Tadi kita habis dari Masjid Ali, sekarang kita ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasyidin. Ini aslinya ya, udah direnovasi. Ini dibangun oleh Khalifah Turki Utsmani ya. Karena khalifah terakhir itu di Turki Utsmani di sana. Tapi kan videonya di-share di grup ya? YouTube. Oh di YouTube. Ya, ntar saya sharing linknya ya, biar tidak makan memori. Ya, monggo Ustaz. Bagaimana informasinya? Oh, belum. Tolong merapat semuanya dulu. Mari. Baik, alhamdulillah pada Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di depan yaitu Masjid Abu Bakar ya. Masjid Abu Bakar sama seperti masjid yaitu Masjid Ali. Dulu ini adalah merupakan rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu tahu bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar ini, di mana sahabat Sayyidina Abu Bakar ini yang sangat cinta kepada baginda Rasul dan ikut perjuangan baginda Rasul mulai dari Mekah sampai ke Madinah. Bukan hanya hartanya, bukan hanya mengorbankan keluarganya, putra-putrinya, tapi sahabat Abu Bakar ini siap mengorbankan nyawanya untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا حي على الفلاح. الله